Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, insya Allah ini video terakhir yang keempat membahas 10 soal terakhir nomor 31 sampai nomor 40 insya Allah ya. Oke, bisa diikuti ini nomor 31 tentang bab integral tertentu. Diketahui ada integral f, batas atasnya batas bawahnya 0, batas atasnya 3, x kuadrat plus ax kurang 5 sama dengan 12. Nilai A adalah, kita integralkan seperti biasa dulu. Integral x pangkat 2 adalah 1/3 x pangkat 3 ditambah, ada x pangkat 1 di sini jadi apa? A/2 x kuadrat, integral min 5 jadi min 5 x batasnya 3 sampai 0 dan dia hasilnya berarti sama dengan 12. Kemudian tinggal disubstitusikan angka 3-nya ke nilai X ya. 3 pangkat 3, kemudian bagi 3, 9 ya. Plus ada langsung, oke, tidak masalah kan. 3 pangkat 2, 9 ada per 2-nya, 9/2A. Kemudian 3 dikali min 5, min 15 sama dengan 12. Kemudian ini 9 kurang 15 sama dengan berapa? Min 6 ya. Maka 9/2 kali A sama dengan berapa sana? 18. Oke. Maka A sama dengan 1, 2/9 kali 18. 18 bagi 9, 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka jawaban C-nya 4. Oke. 32 membahas limit. Oke. Diketahui limit, kalau dia kurang sama dengan 3 pakai ini, kalau lebih dari 3 pakai ini. Supaya limit mendekati 3 memiliki nilai, logika limit kan begini ya, di sini ada 3. Oke. Sebelum dia di sini berlakunya mx plus 4. Kemudian sesudah dia di sini berlakunya 4x plus 1. Jadi di titik ini, ketika x sama mendekati 3 sama dengan 3, ini kan mendekati 3 ya. Kalau mau ada limitnya, nilai ini kirinya harus sama dengan kanannya. Jadi mx plus 4 itu harus sama dengan 4x plus 1 ketika x-nya sama dengan 3. Kan mendekati 3 nih. Maka berlakulah, tinggal ganti x-nya dengan 3. M kali 3 tambah 4 sama dengan 4 kali 3 plus 1. Bentar ya, ada error dikit. Oke, lanjut lagi. Jadi, maka 3M sama dengan berapa? 12 tambah 1, 13 kurang 4, 9. Maka M-nya sama dengan 3. Oke, jawabannya A untuk nomor 32. 33, oke. Ini konsepnya begini ya. Kita lihat dulu kumulatifkan ya, histogram ya. Kalau kita lihat, misalkan ini ya, ini kan di data 1, kelas 1, 7 ya. Kemudian di sini 3. Kemudian di sini 14. Di sini 18. Di sini 12. Kemudian di sini berapa nih? 6 ya. Maka kita kumulatifkan dulu jumlahnya ya. Maksudnya kumulatifnya begini maksudnya. Anda ambil warna merah dulu. Di sini 7. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 14, 24 ya. Kemudian 24 tambah 18, 42. 42 tambah 12, 54. Kemudian jadinya 60 gitu ya. Nah, kalau lihat di grafik begini kan kelihatan nih. Jadi dia mulai dari 7 dulu. Ini 7. Kemudian lanjut lagi ke 10.
Yang merah ya. Kemudian dia ke 24. Ini yang melihat option yang A ya. Kemudian dia lanjut 42. Kemudian lanjut dia 54 dan berakhir di 60. Nah, kalau kita cobakan ke terbalik yang turun, yang hijau. Di sini kan 6 ya. Oke. Kemudian 6 tambah 12, 18. Kemudian 18 tambah 18, 36. 36 tambah 14 berapa? 50 ya. 50 tambah 3, 53. 53 tambah 7, 60. Kita lihat yang hijau. 60 dulu, benar. Kemudian turun ke 53, ada. Kemudian ke 50, oke. Lanjut lagi ke 36, ya. Kemudian dia ke 18, turun jauh. Ini ada 18 di sini. Kemudian dia ke 6, oke. Dan selesai, oke. Jadi fix ya. Kalau yang pola yang benar, kelihatan jawabannya adalah yang A. Oke. Next, 34. Kuartil atas. Oke, maka mungkin Anda tekankan kembali nanti di soal ujian sekolahnya mungkin yang keluarnya bisa kuartil bawah atau kuartil tengah ya. Atau juga kuartil atas juga. Maka ingat rumus umumnya ya. Bahwa QI sama dengan tepi bawah tambah I per 4 N kan gitu ya. Dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya ya. Per frekuensi di kuartil itu, di kelasnya maksudnya, dikali interval atau panjang kelas. P aja gampangnya. Kita jumlahin dulu. Frekuensi kumulatifnya buat dulu. Fkum di sini. 8, kemudian tambah 10, 18, tambah 12, 30, tambah 18, 48, kemudian tambah 15, 63, tambah 13, 76, kemudian 80. Karena dia minta Q3, kan rumusnya begini, tepi bawah tambah jadinya 3/4 N kan ini, I-nya jadi 4 ya. Oh, kita cari siapa? 3/4 dari 80 kan gitu. Total datanya kan 80 nih. Ternyata ketemunya kalau dihitung ya 60 ya. Benar? Di mana 60? Ternyata 60 kan ada di sini. Kelas yang ini. Maksudnya kan begini, ini 8 tuh maksudnya kan 1 sampai 8 di sini kan ya. Kemudian 9 sampai 18 di sini. Artinya kalau yang ini tuh kan 48. Jadi 49 sampai 63 di sini. Oh, artinya 60 ya dalam ini kan gitu 60. Ini kelasnya. Kalau gitu udah kelihatan. Ini batas bawah. Kalau tanya tepi bawah ya tinggal 78 kurangi 0,5. Maka Q3-nya jadinya 77,5 tambah 3/4 kali 80 tadi ya. Dikurang frekuensi kumulatif sebelum dia. Ini kelasnya sebelumnya mana? Ya segini. Artinya jumlahnya kan ya 48. Dibagi frekuensi pada kelasnya ini 15. Dikali panjang kelas. Panjang kelas kan tinggal dikurangkan ya. Contohnya ambil yang ini. Maka P-nya itu siapa adalah 59 kurang 54 ya tambahin 1. Berapa? 6. Kali 6. Kita hitung. Maka sama dengan ini tadi berapa? 60. 77,5. 60 kurang 14. 18. 48 jawabnya 12. Per 15 kali 6. Oke. 15 sama 6 bagi 3. Ini 5. Ini 2. 24 bagi 5. Dapatnya 4,8. Kalau dijumlahkan jadinya 82,3. Oke. Jawabannya A. Sip. 35. Poligon. Oke, sama ya. Bertanya modus. Kalau modus maka fokus aja di yang paling
tinggi frekuensinya di sini. Ini frekuensinya 13. Dan perhatikan kiri kanannya sebelumnya. Sebelumnya adalah 12. Dan sesudahnya adalah berapa? 10. Oke. Maka kita tahu dulu rumus modus. Modus itu adalah tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 kali I. Kan gitu ya. Kalau ini kelasnya, maka kita harus tahu tepi bawahnya nih. Cari ya tengah-tengahnya nih. Kalau bingung manual. 153, 154, 155, 156, 157, 158. Ini cara manual ya. Kan tengah-tengahnya kan di sini jadi seret gitu ya. Maka ini berapa? 155,5. Oh, ini di sini 155,5. Tepi bawahnya jadinya. Ini tepi bawahnya 155,5 tambah D1. D1 apa? Selisih dia frekuensi modus dengan sebelumnya. Artinya D1 itu 13 kurang 12. 1. Kalau D2 selisih dengan sesudahnya. Ini D2. Artinya 13 kurang 10 sama dengan 3. Ya. Tinggal substitusi. D1-nya 1 per berapa? 1 tambah 3 kali I, tadi maunya P lah ya, panjang kelas. Panjang kelasnya gimana? Hati-hati loh. Panjang kelasnya kalau ragu, ya ini aja. Dari sini ke sini ya. Ini berapa sini tengah-tengah yang ini? Hitung lagi ya. 158, 159, 160, 161, 162, 163. Tengah-tengahnya kan ini kan 160,5. Jadi di sini 160,5. Nih, tinggal selisihkan ini. Maka inilah P. P sama dengan 160,5 dikurang 155,5 alias 5. P-nya 5. Jadi maka sama dengan 155,5 tambah 5 dibagi 4. 1,25. Kalau dijumlahkan jadinya 156,75. Oke, 156. Jawabannya C. Next, 36. Seorang panitia diminta membuat nomor undian terdiri dari 2 huruf. Jadi hurufnya ada 2. Huruf 1, huruf 2. Kemudian terdiri dari 3 angka. Angkanya 3. 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian diberitahu apa? Hurufnya dari huruf vokal. Jadi hanya boleh A, B, C, huruf vokal. Apaan? Error. A, I, U, E, O. Ada 5. Sedangkan angkanya bilangan prima pertama. 2, 3, 5, 7, 9 prima bukan? Bukan ya, langsung 11. Sekarang katanya apa? Banyak nomor undian dapat dibentuk jika disyaratkan huruf boleh sama. Oh, artinya kalau di sini A, U, E, O 5, maka di sini boleh A, U, E lagi. 5 juga kemungkinannya kan. Boleh A, boleh I, boleh U, boleh E, boleh O. Kalau angka tidak boleh berulang. Tapi ada tambahan. Harus genap. Maka kena syarat di ujungnya ini harus bilangan genap. Siapa? Cuma angka 2 doang yang boleh di sini. Jadi di sini boleh 1 doang yang masuk ke sini. 1 doang, sisa angka yang belum dipakai berapa? Ada 4. Jadi yang boleh di sini boleh 4 angka kan gitu ya. Benar? Oh salah, nah ternyata 4 angka bilangan prima pertama, jadi nggak ikut ya. Oh, mohon maaf, 4 angka doang, 2, 3, 5, 7 ya. Oke, jadi sudah 1. Tinggal berapa yang belum dipakai? Belum, tinggal 3, 5, 7, 3 angka. 3 angka ini boleh di sini. Tapi tidak boleh berulang. Jadi kalau udah ditaruh 1, 3, atau 5, atau 7, maka yang lain yang sudah ditaruh tidak boleh dipakai lagi. Sisa berapa yang boleh dipakai? 2. Maka 2 boleh di sini. Maka jawabannya adalah 5 kali 5 yang ini kali 3 kali 2 kali 1.
25 kali 6 sama dengan 150. Jawabannya B. 37. Sebuah keluarga terdiri dari ayah dan ibu dan 4 orang anak mengelilingi meja bundar. Banyak formasi yang terjadi jika ibu dan anak harus duduk berdekatan. Oke, kan ini namanya permutasi siklis. Siklis itu kalau bentuk melingkar ya. Tulisannya begini banget. Apa rumusnya? N-1 faktorial. N1 maksudnya. Tapi lihat di sini kasusnya. Ini ada meja. Di sini ada 2 paket orang tidak boleh terpisah, ayah dan ibu. Gitu ya. Tapi di sini ada 4 orang anak. Siapa? 1, 2, 3, 4. Mereka boleh kemana-mana. Jadi sebenarnya objeknya cuma ada 5. Ini dianggap 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai rumus ini, cukup buat 5 kurang 1 faktorial, artinya 4 faktorial alias 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa tuh? 24. Cuma ayah dan ibu boleh ganti tempat. Asalnya ayahnya di kiri, ibunya di kanan. Boleh bergantian. Ibunya di kiri, ayahnya di kanan. Maka ada 2 posisi kan? Oh ternyata ini kalau mau selesai 24 ini kalikan 2 lagi. Karena ayah ibu boleh bergantian. Jadinya 48. Untuk 37 jawabannya yang B. 38. Pada suatu tes, seorang anak diharuskan mengerjakan 8 soal dari 15 soal. Karena buat soalnya dulu nggak apa ya. Ada 15 soal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Harus 8 soal. Kemudian disyaratkan dia harus mengerjakan yang prima. Prima siapa? Ada 1, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini udah nggak boleh, udah pasti dikerjakan, tidak boleh milih. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 soal. Udah pasti seret gitu. Tinggal berapa lagi? Dia harus mengerjakan 8. Tinggal 2 soal yang boleh ngacak. Dari berapa soal sisa? Soal yang tersisa adalah 15 dikurang 6 berapa? Dari 9 soal. Jadi kasusnya kombinasi ya. 9 soal sisa mau dikerjakan acak 2. Jadi 9 kombinasi 2 gitu. 9 faktorial, 9 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Mudah-mudahan nggak terbalik sama rumus permutasi ya. 9 itu adalah 9 kali 8 kali 7 faktorial. 9 kurang 2 adalah 7 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1 ya. 7-nya coret. 8 bagi 2, 4. 4 kali 9 jawabannya berapa? 36. Oke, untuk nomor 38 jawabannya adalah yang D. Oke. 39. Dari suatu survei kepada 100 orang mahasiswa jurusan matematika diketahui sebagai berikut. 65 suka kalkulus, 55 geometri, 25 suka keduanya. Peluang terpilihnya mahasiswa yang hanya mengambil mata kuliah kalkulus. Oke, ini bisa agak gampang soalnya ya. Belum dipersulit, nggak apa-apa lah. Oke, ada 2 kelompok. Pertama kelompok suka kalkulus, yang kedua suka geometri. Mulai dari irisan. Yang suka kedua-duanya 25. Oke. Yang suka kalkulus ada 65. Tapi sudah ada 25 di sini, maka sisanya berapa? 40. 40 tambah 25 adalah 65. Suka geometri 55, tapi sudah ada 25 di sini, maka siapa sisanya? 30. Ya gitu ya. Karena 30 tambah 25 adalah 55. Kalau dijumlahkan 40 tambah 30 70 tambah 25 adalah 95. Jadi yang tidak suka 5. Kenapa? Ya 95, selisih dari 100 dengan 95. Soal bertanya siswa yang hanya suka kalkulus doang. Mana nih? Oh, artinya ya peluangnya adalah yang suka tidak hanya suka kalkulus adalah 40,
dibagi semuanya berapa? 100. Jadi jawabannya 0,4. Oke, jawabannya adalah yang D. Soal terakhir anak sekalian untuk soal US, dan insya Allah semua soalnya hampir persis ya, bahkan mungkin ada yang sama takut-takutnya. Lihat aja nanti ya. Oke, gambar berikutnya, zoom kan gambarnya adalah menunjukkan banyak rute dari kota A menuju kota E. Jika Suri ingin pergi dari kota A menuju kota E, kemudian kembali lagi kota A, banyak rute yang dapat dilalui jika tidak boleh melalui jalur yang sama. Banyak kita bagi kasus ya. Kasus pertama yang satu ya, satu gitu ya. Dia dari A kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke E. Oke. Gimana? Oh ya udah, dari A ke B itu 3, kemudian B ke C itu 3, kemudian C ke E itu 3. Nah, terus dia mau balik nih. Pas balik ada 2 opsi. Opsi pertama lewat jalur yang sama. Jadi dia dari E, kemudian dia ke C, kemudian ke B, kemudian ke A. Opsi kedua jalur lain yang belum dia lalui. E, ke D, ke B, ke A. Gitu ya. Kalau melalui jalur yang sama, tidak boleh dilalui yang sudah dilewati. Dia sudah melewati 1, maka 3 ini sisa 2 yang boleh dilewati kan gitu. Dari E ke C. Dari C ke B sama, sudah dilalui 1 pas perginya, maka pas pulangnya tinggal kemungkinan 2 jalur. Dan sama dari B ke A, dia mau balik, sudah 1 dilalui, maka tinggal 2 jalur yang bisa dilalui. Tuh. Kemudian kalau lewat jalur yang lain, EDBA, maka belum dilalui kan, tetap 2. Kemudian dari D ke B belum dilalui, tetap 3. Dari B ke A sudah 1 dilalui pergi tadi, maka pulangnya sisa 2. Ya. Maka tinggal dikalikan ya, semuanya dikalikan nih. Nah, ini 3, nah terus ya, 3 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2. Silakan dihitung. Dihitungin 216. Sama juga dengan ini. 3 kali 3 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2. Kalau dihitung sama dengan 324. Jalur pertama. Jalur kedua adalah dari bawah ya. Dari A dia ke B, ke D, ke E gitu ya. Jalurnya adalah 3, kemudian 3, kemudian 2. Kemudian pulangnya dia juga bercabang. Bisa jalur yang lain yang E, C, B, A. Bisa juga jalur yang sama dia pergi. Jalur E, D, B, A gitu ya. Kalau yang ini baru maka dia bisa semuanya 3 kali 3. Ini karena sudah dilalui 2 ya. Cuma jalur ini sudah dia lalui tadi pergi, maka 2 ini DE tinggal 1. Ini 3 tinggal 2. Ini juga tinggal 2. Gitu. Maka ini sama dengan 3 kali 3 kali 2 kali 3 kali 3 kali 2 sama dengan 324 ya. Kemudian yang ini adalah 3 kali 3 kali 2, pulangnya 1 kali 2 kali 2 sama dengan 72. Dijumlahkan 1, 2, 3, 4, karena udah ngitung ya, totalnya 936. Jawabannya yang E. Oke anak-anakku, mohon maaf dengan segala kekurangan, tapi inilah 40 soal yang Anda siapkan untuk di ujian sekolah kali ini, kisi-kisinya ya. Jadi nanti soal sebenarnya babnya sama, caranya sama, cuma soalnya sedikit berbeda, tidak persis sama. Demikian, syukran, jazakumullah khairan, tetap semangat belajar, juga manfaat insya Allah untuk persiapan UTBK SBMPTN atau ujian mandiri, karena mungkin ada bab-bab yang sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.